Soal nomor 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan sebagai tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 16, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, Al-Muqaddim, ini artinya adalah Allah Maha Terdahulu. Kemudian untuk pilihan B, As-Somad, ini berarti Allah Maha Dibutuhkan. Kemudian pilihan C, Al-Muqtadir, ini berarti Allah Maha Berkuasa. Kemudian Al-Baqi, ini berarti Allah Maha Abadi. Nah, dari penjelasan Kak Evan, untuk Asmaul Husna yang paling tepat nomor 16 ada di pilihan B, yaitu As-Somad. Nomor 17, ketika kita menyadari telah berbuat salah kepada seseorang, maka kita harus segera beristighfar dan titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 17 yaitu ada di pilihan C, meminta maaf kepada orang tersebut. Nomor 18, menyesali perbuatan salah atau dosa disertai tekad untuk tidak mengulanginya lagi merupakan pengertian dari titik-titik-titik. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 18, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Nah, untuk pilihan A terlebih dahulu, yaitu ria. Ria ini adalah perbuatan yang suka pamer. Kemudian untuk pilihan B, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini nama lainnya adalah akhlakul karimah, yaitu sifat terpuji. Kemudian untuk pilihan C adalah akhlak masmumah. Akhlak masmumah sendiri ini berarti adalah sifat yang buruk atau tidak baik dan tidak dibenarkan oleh agama. Lalu untuk tobat ini berarti tidak mengulangi perbuatan dosa. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 18 ada di pilihan D, yaitu tobat. Nomor 19, kalimat istighfar diucapkan untuk titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk kalimat istighfar itu diucapkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 20, berjabat tangan adalah cara yang baik saat meminta maaf karena kesalahan. Jadi jawabannya ada di pilihan C, minta maaf. Nomor 21, sikap saling memaafkan diperlukan untuk menciptakan kerukunan. Jawabannya ada di pilihan D. Kemudian nomor 22, yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan titik-titik-titik. Adik-adik perlu diingat untuk nomor 22, jawabannya ada di pilihan C, yaitu menghapuskan rasa dendam di hati. Nomor 23, Vita meminjam buku catatan Mira. Tanpa sengaja ada lembaran buku itu yang kotor terkena coklat. Vita bersegera meminta maaf kepada Mira. Pertanyaannya, sebaiknya sikap Mira adalah titik-titik-titik. Sikap yang paling tepat yaitu memaafkannya. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah kelak di akhirat. Adalah kandungan surah Ad-Duha ayat ke titik-titik-titik.
Diingat ya, untuk jawaban soal nomor 24 itu adalah kandungan surah Ad-Duha pada ayat keempat. Jawabannya ada di pilihan A. Nah, untuk bunyi ayatnya sendiri adalah sebagai berikut. Nomor 25, surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93, yaitu setelah surah Al-Lail dan sebelum surah titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan D, yaitu sebelum surah Al-Insyirah. Nomor 26, apa arti lafal Sa'ilah dalam surah Ad-Duha ayat ke-10? Nah, untuk ayat selengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk potongan ayat ini memiliki arti yaitu orang yang meminta-minta. Kemudian nomor 28, apa yang dimaksud tafhim? Nah, tafhim ini adalah pengucapan ketebalan pada huruf. Dan yang kita pelajari pada kelas 6 adalah huruf ro. Jadi untuk ro, tafhim sendiri adalah ungkapan ketebalan pada huruf ro ketika diucapkan sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Nomor 28, Al-Wahid dan Al-Ahad merupakan dua nama yang saling memiliki ketertarikan makna. Ketika kita beriman kepada keduanya dan memahaminya dengan benar, maka akan mendapatkan hikmahnya. Sebutkan salah satu hikmahnya. Nah, ketika kita beriman kepada Al-Wahid dan Al-Ahad, yaitu Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang pertama, makin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam berbagai hal sehingga dapat menjauhi perbuatan syirik. Nah, kenapa? Karena pada Al-Wahid ini berarti Maha Tunggal. Kemudian Al-Ahad ini berarti Maha Esa. Nomor 29, bagaimana cara membaca huruf ro pada lafal ajruhum? Adik-adik, kita lihat untuk huruf ro yang ada pada ajruhum. Nah, untuk huruf ro di sini berharokat domah. Maka untuk membaca huruf ro pada lafal ajruhum yaitu dengan tafhim atau tebal. Kemudian nomor 30, apakah manfaat saling memaafkan? Nah, untuk manfaat saling memaafkan yaitu terhindar dari penyakit jiwa.